Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan jelaskan ya contoh yang tadi. Mungkin di video part 2 itu audionya terlalu maju ya, jadi agak sulit ya untuk menerangkannya. Kali ini saya akan buat videonya secara utuh, nggak dipotong ya. Seperti yang dilihat di part kedua, bahwa ada sistem persamaan linear yang terlihat di atas ya, terlihat di atas, dan kita lihat ada X plus 2Y plus 3Z ya, 3Z 1 sama dengan 1 ya. Ini persamaan, ada yang sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan ya. Oke, nah dari sistem persamaan linear ini kita akan membuatnya menjadi metrik ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa koefisiennya saja diturunkan menjadi metriknya. Kalau ini 1 turun ke 1 dan seterusnya, 2 turun ke 2, 1 turun 1, karena di sini y nya 0 maka turun sini 0 dan seterusnya ya. Dan 1 dan 6 ini turun ke bawah sini. Inilah menjadi metrik. Harusnya 1 2 3 2 5 6 3 1 8 dan seterusnya itu menjadi metrik A. Terus ada metrik variabel x y z ya. Terus baru konstantanya ya, sama dengan konstanta gitu ya kalau biasa bentuknya ya. Nah, tapi kalau untuk Gauss Jordan kita bentuknya seperti ini. Jadi nggak ada metriknya digabung antara koefisien dan konstantanya ya, untuk mempermudah perhitungan. Oke, yang pertama adalah kita mengubah yang pertama kita lihat satu utama. Karena ini kita bikin jadi satu utama, yang paling kiri harus 1, yang atas kiri itu harus 1, dan di bawahnya ini 0. Bawahnya ini 0. Nah, kita melakukan operasi baris. Jadi baris dioperasikan matematis ya. Penjumlahan atau pengurangan dari masing-masing baris. Nah, supaya ini menjadi 0 ya, kita bisa lihat, bisa kita kurangkan ke sini atau kita kurangkan ke atas gitu ya. Nah, kalau kita kurangkan ke atas ya, karena ini 2 ya, berarti kurang. Kalau negatif biasanya nambah gitu ya. Berarti baris kedua semuanya, masing-masing komponennya itu dikurangkan dengan 2 kali baris 1. Karena ini kan kalau saya 0, 2 nya itu dikurang 2 kan, supaya dapat angka 2 nya itu didapat dari, kalau enggak yang baris pertama, kalau enggak baris ketiga gitu ya. Nah, kita ngambilnya dari baris ke pertama. Nah, ini supaya menjadi 2 harus dikalikan 2. Berarti semua baris ya, ini supaya jadi 2 dikalikan 2 ya, semua barisnya dikalikan 2 nantinya angka-angkanya ya. Lalu kita proses ya, ini karena nggak ada melakukan operasi baris, karena sudah menjadi satu pertama, kita biarkan. Lalu kita melakukan operasi di baris kedua. Baris kedua dikurangin 2 kali baris pertama, berarti 2 dikurang 1 dikali 2, nanti akan wujudnya 0 di sini. Lalu di sini ada 5 ya, 5 dikurang dengan 2 kali 2 jadinya 1. Terus berikutnya 3 dikali 2 dikurang 2 kali 3 ya, 2 kali 3 6. 3 dikurangin 6 itu adalah minus 3, karena 3 dikurangin 6 ya, 3 dikurangin 6. Oke, menjadi 0, 1 dan minus 3. Begitu juga yang 6 dikurangin 2 kali 1
kan hasilnya 2, berarti 6 dikurangin 2 hasilnya 6 dikurangin 2 hasilnya 4. Gitu juga. Jadi ini butuh pengamatan manual. Ya, seperti yang telah saya jelaskan bahwa kita misalnya ada pembagian gitu ya, 100 dibagi 4 ya, yang pertemuan di awal gitu. Maka kita kan membuat perhitungannya begini ya. Walaupun kita udah hafal kali-kalian gitu ya, tapi kalau kita membuat oret-oretannya seperti ini ya, 4 kali 2 8 gitu ya. Komputer bisa nggak melakukan seperti ini ya? Tentu enggak ya. Dia akan mengulangi 100 ini 4 kali gitu ya. Maaf, sampai dia selesai. Nanti untuk komputer kita akan melihat dari metode Cramer nantinya. Kalau ini harus manual berdasarkan pengamatan. Bagaimana supaya ini menjadi 1, terus ini di bawahnya 1 ini harus 0 ya kan. Di sini nantinya 1, di sininya 0 dan di sininya 0. Oke, lanjut ya. Karena di sini udah dapat 1 dan 0, maka kita lakukan operasi yang di bawahnya 0. Supaya jadi 0 bagaimana? Kita lihat di sini 1 supaya jadi 0 dikurangi 1. Dapat satunya di mana? Kita lihat baris yang di atasnya. Mana yang bisa dilakukan operasi baris? Ya, karena di sini ada 1, ya tinggal kita rumuskan saja. Baris ketiga dikurangin baris 1. Berarti semua baris yang ketiga dikurangin ke baris 1 untuk mendapatkan komponen baru dari baris ketiga. 0 ya, 1 kurang 1 0, 0 kurang 2 minus 2 di sini, lalu 8 kurang 3 5, minus 6 minus 1 minus 7 gitu ya, dan seterusnya. Jadi butuh pengamatan. Oke. Nah, setelah mendapatkan posisi seperti ini, kita lanjut ke posisi yang ini. Di samping ini harus 0 ya, ini harus 0, ini harus 1, sudah 1 ya, di bawah 1 ini harus 0, dan begitu seterusnya sampai kolomnya menjadi sesuai dengan metodenya ya. Nah, bagaimana kita supaya ini menjadi 0 ya, kita amati, yaitu kita bisa mengurangkan menjadi 2. Dapat angka 2 dari mana ya? Kita lihat baris-baris yang bisa juga dari sini, bisa juga dari sini ya. Dalam contoh kita menggunakan baris kedua untuk melakukan operasi di baris pertama. Oke, lanjut ya. Sama ya, ini karena nggak melakukan operasi ya, kita biarkan dulu. Kita melakukan operasi di baris pertama dengan menguranginya dengan baris kedua, 2 kali baris kedua. Hasilnya seperti itu. Lalu kita lakukan operasi di yang ketiga supaya di bawah 1 yang kolom kedua 2 jadi 0 juga. Oke, berikutnya seperti itu juga. Nah, tinggal hasil ini yang 2 tadi ya, tinggal kita melakukan di kolom yang ketiga. Sama ya, ini yang 0, ini menjadi 0, dan ini menjadi 1. Nah, ini akan mengikut perubahan juga seperti itu ya. Jadi operasi barisnya namanya operasi ya, berarti setiap baris dikurangin dengan komponen baris yang ada gitu. Nah, itu yang maksud operasi baris elementer. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Dari mana dapatnya rumus ini? Dari pengamatan kita ya. Ada yang jalannya sama, ada yang jalannya berbeda gitu, tergantung dari si penghitung mengamatinya bagaimana. Jadi nggak bisa ditentukan ini bagaimana harus seperti ini rumusnya kah pada operasi yang pertama. Enggak juga, bisa juga seperti yang saya bilang sebelumnya, kita bisa melihat bahwa kita menguranginya dari komponen baris ketiga untuk operasi baris yang kedua ini juga bisa. Misalnya B2
dikurangin 2 kali B1. B2 dikurangin 2 kali B3 misalnya, itu juga bisa untuk operasi yang ini dan seterusnya. Jadi dilihat dari pengamatan si penghitung ya, supaya hasilnya menjadi seperti ini. Jadi seluruh koefisien ya, seluruh metrik koefisien ini berubah menjadi seperti ini ya, seperti ini. Jadi matriksnya 100 010 001, maka konstanta yang ikut berubah juga akan menjadi solusi dari persamaan linear tersebut dengan metode Gaius-Jordan. Apa bedanya metode Gaius sama Jordan? Kalau metode Gaius itu nggak pakai matriks bentuknya ya, jadi ininya saja gitu ya, seperti persamaan linear aja, tapi hukumnya sama gitu ya. Ini harus menjadi 1, ini di bawahnya menjadi 0, ini menjadi 0 gitu dan seterusnya, tapi bentuknya persamaan. Nah, kalau Gaius-Jordan bentuknya ada matriksnya. Itu saja perbedaannya antara metode Gaius dengan Gaius-Jordan. Jadi Gaius-Jordan itu penyempurnaan oleh Gaius dengan menggunakan matriks. Oke. Nah, setelah mendapatkan itu, kita jadi melihat matriksnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa persamaan sistem persamaan linear bisa kita mencari solusinya dengan menggunakan metode Gaius-Jordan. Namun kita benar harus hati-hati dalam menentukan operasi barisnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.